Sebelum Anda menonton di kanal YouTube Olemah, mari klik link Olemah Channel dan tekan tombol subscribe link dan komentar di kolom komentar. dapat mengikutinya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 13, namanya saya baca ayat yang ke-6 sampai ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Mereka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung dan mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Baik, ayat firman Tuhan ini saya tarik satu kesimpulan bahwa Pentakosta ya dalam arti keturunan Roh Kudus. Keturunan Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Keturunan Roh Kudus adalah, kalau kita melihat bahwa Pentakosta itu adalah perayaan pengucapan syukur. Kalau kita belajar baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau kita lihat pengucapan syukur ini ada beberapa hal penting yang ada di dalam. Dan pengucapan syukur bangsa Ibrani yang mereka melakukan itu adalah musim panen. Dari musim panen, hasil-hasil pertama yang mereka bawa dan mereka mempersembahkan, dan juga mereka bawa di hasil-hasil pertama itu di Bait Allah atau tempat-tempat khusus yang mereka bawa, tempat kudus juga. Dan di dalamnya itu mereka panen hasil-hasil pertama, terus mereka juga melakukan dan kandung yang pertama, terus mereka buat roti, kemudian juga ada persembahan khusus yang mereka lakukan. Dan juga hasil-hasil panen pertama yang mereka mengadakan, panen itu bawa tempat-tempat yang khusus, mereka mempersembahkan. Demikian juga mereka melaksanakan hari-hari Pentakosta itu adalah 50 hari, dan mereka melaksanakan perayaan-perayaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat khusus untuk Pentakosta pada pagi hari ini adalah kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus sudah naik bangkit dan menjelaskan semua pelayanan yang ke depan maupun yang sudah melewati pelayanan Yesus itu, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, dan selama bangkit 50 hari yang ada di situ yang menjelaskan semua. Ada perjanjian-perjanjian kepada orang-orang percaya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya itu, dan Tuhan menjelaskan semua, ada satu penolong yang akan datang kepadamu. Itu janji-janji Tuhan kepada mereka. Dan ada pencurangan kuasa-kuasa lain yang akan turun dan pakai sehingga akan melakukan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama ia ada beberapa hari dan kemudian dia menjelaskan semua, hadirkan orang-orang percaya itu secara khusus murid-muridnya, dia menjelaskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar ada beberapa prinsip
sini. Ada 3 prinsip yang ada firman Tuhan di sini, bahwa prinsip pertama adalah menerima janji kuasa Roh Kudus. Ya, menerima janji kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah dan rasul-rasul menantikan kuasa Roh Kudus itu. Yang ketiga adalah kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 3 prinsip ini, Bapak Ibu yang kita lihat bahwa bagian pertama menerima janji kuasa Roh Kudus itu. Pertama, janji dulu. Sebelum Yesus berpisah dari murid-muridnya dan juga orang-orang banyak, bahwa Tuhan janji kepada mereka, bahwa kita lihat bahwa kisah para rasul, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 31 itu sudah jelas kepada murid-muridnya. Janji Tuhan, janji kuasa Roh Kudus akan memberikan kepada murid-murid itu. Dan juga kisah para rasul pasal 1 ayat 8 itu. Pertama, Tuhan berjanji kepada mereka, aku akan memberikan seorang penolong. Seorang penolong itu adalah bukan orangnya seperti Yesus, tidak, tapi ada satu kuasa yang akan turun kepada mereka, dan Tuhan akan pakai dengan kuasa itu. Mereka pakai seluruh kehidupan mereka, dan mereka akan menjalankan tugas dan pelayanan Yesus yang percayakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat sebelumnya kita sudah mendengar selalu hamba Tuhan dan melayani kita melalui ibadah-ibadah khusus dan juga ibadah rumah tangga, bahkan juga ibadah-ibadah yang lain. Tetapi Bapak Ibu ayat ini kita lihat bahwa aku akan memberikan seorang penolong. Penolong adalah kuasa Roh Kudus itu. Kuasa Roh Kudus itu belum turun kepada mereka. Tuhan janji kepada mereka bahwa orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, mereka tidak terpisah satu sama yang lain. Mereka harus ada satu tempat. Mereka duduk dan kuasa itu turun kepada mereka. Itu janji Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia dalam hal ini Roh Kudus. Roh Kudus akan melayani, atau Roh Kudus akan selama-lamanya ada di dalam kehidupan murid-murid itu atau rasul-rasul itu. Bahwa Yesus tidak ada lagi bersama murid-muridnya. Yesus tidak lama lagi akan pergi. Nah, tetapi ada satu penolong itu ada bersama mereka selama-lamanya. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berjanji kepada mereka. Bapak Ibu sudah jelas kalau Bapak Ibu baca ayat Yohanes pasal 14 itu, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Jadi saya kutip saja di situ bahwa Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam arti Roh Kudus akan menyertai selama mereka menerima Roh Kudus itu. Di mana mereka pergi pelayanan, sebelum pergi pelayanan mereka harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu. Lalu mereka pergi memberitakan Injil. Itu sebabnya Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya, selama hidup mereka, selama pelayanan mereka, di mana mereka berada, di mana mereka menginjili, di mana mereka melaksanakan tugas-tugas amanat yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terus yang berikut, di situ juga kita belajar bahwa Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bukan saja menyertai, tapi Roh Kudus itu ada di dalam orang-orang percaya itu, di dalam kehidupan mereka. Bahwa penuhi dengan kuasa Roh Kudus itu, mereka ada dalam pelayanan itu, di Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka. Bahwa apapun yang mereka ungkapkan, apapun yang mereka berpikir, dan apapun yang mereka melaksanakan, itu bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya itu, atau rasul-rasul pada waktu itu, dan mereka dipenuhi dan Roh Kudus ada di kehidupan mereka. Apapun yang mereka bicara ke sana, apapun yang mereka memberitakan di sana, apapun yang mereka bertemu dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang manapun yang mereka akan dapat pelayanan mereka itu, betul-betul
atau memberikan pertolongan kepada mereka. Itu sebabnya Tuhan janji kepada murid-murid itu bahwa Roh Kudus akan menolong kamu. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang akan diutus, yang itu berarti belum utus turun kepada murid-muridnya, tetapi satu yang Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukan dari saya Roh Kudus ini, tetapi ada pada Tuhan Bapa di surga, tetapi saya akan selesai tugas dan tanggung jawab akhir pelayanan saya akan kembali ke surga, Roh Kudus itu akan turun kepadamu. Itu yang dijanji Tuhan. Tapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa Roh Kudus yang ada di sana itu bukan dari saya, tetapi ada bersama dengan Tuhan Allah Bapa di surga, dan utusan itu akan datang. Jadi Allah Bapa akan mengutus Roh Kudus itu kepadamu. Itu janji yang telah menerima dari murid-murid, bahkan juga orang-orang percaya itu. Oleh karena murid-murid itu adalah ada 12 murid. Mereka ada 12 murid, tetapi pada saat proses penyaliban Yesus, satu yang turun dalam pelayanan mereka. Mereka menjalankan tugas sama-sama, melayani sama-sama, perjalanan sama-sama, tapi akhir penyaliban Yesus itu satu yang keluar. Bapak Ibu sudah tahu firman Tuhan itu. Itu sebabnya di sini sudah menjelaskan kepada bahwa diutus oleh Bapa. Roh Kudus itu bukan dari dunia, dan juga Yesus adalah utusan. Roh Kudus adalah utusan. Maka Yesus sudah selesai, maka Dia yang masih belum naik, Dia menjelaskan bahwa Roh Kudus itu akan turun. Dan sebelum Dia janji kepada murid-muridnya, orang-orang percaya itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa diutus Allah Bapa di surga yang akan mengutus kepadamu. Baik itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di situ juga bahwa Dia yang mengajarkan segala sesuatu. Yesus berbicara, berjanji kepada mereka bahwa murid-murid itu akan tersebar memberitakan Injil kepada dunia ini di mana-mana mereka sebelum pergi. Dan Yesus juga berjanji kepada mereka bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan, Roh Kudus yang kamu menerima itu akan pakai dan mengajarkan segala sesuatu. Ya, murid-muridnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka adalah manusia, mereka adalah terbatas, dan maka kuasa Roh Kudus itu turun kepada mereka, dan Roh Kudus itu ada pada mereka, dan apa yang mereka pergi, dan yang penting adalah sangat-sangat penting adalah mereka komitmen untuk melayani Tuhan, dan juga dengan hati untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia yang mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itu yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ya, itu yang Tuhan Yesus lakukan, Bapak Ibu. Yohanes 14:26 itu. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Luar biasa janji-janji Tuhan yang diberikan kepada mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka, dan menolong mereka akan jangan sampai murid-murid yang sudah menerima Yesus mereka mengambil keputusan di jalan serai-serai, atau mereka tinggalkan dan panggilan ini, mereka akan pergi masing-masing tugas mereka yang semula. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan di sini bahwa berjanji Yesus menjanjikan kepada mereka satu kuasa yang kamu menerima dan akan menolong kamu. Itu sebabnya dari damai sejahtera tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ada di dalam kehidupan murid-murid juga. Dan juga damai sejahtera itu diberikan kepada kamu. Damai sejahtera Tuhan Yesus memberikan kepada mereka. Itu janji. Ada beberapa hal penting yang kita tadi mendengar itu adalah janji. Pertama adalah janji Tuhan berikan kepada mereka supaya murid-murid itu sudah Tuhan Yesus naik. Ya, sesudah Yesus naik,
mereka jangan lupa atau mereka kembali aktivitas mereka yang lama, sehingga Tuhan Yesus sebelum berangkat, sebelum Roh Kudus mereka menerima bahwa Tuhan janjikan kepada mereka. Itu bagian yang pertama. Kita lihat juga Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat yang ke-8 itu. Itu ayat-ayat hafalan Bapak Ibu di dalam setiap kehidupan itu sudah ada itu. Nah, di situ ada 4 hal penting ayat itu. Di situ kita lihat bahwa kamu akan menerima kuasa. Itu kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Itu berkat yang sama Tuhan jadikan kepada mereka. Roh Kudus turun di atas kamu. Yang ayat-ayat itu. Dan kamu akan menjadi saksi. Ya, saksiku ke Yerusalem, Yudea sampai dengan ujung. Itu janji juga. Roh Kudus belum turun kepada mereka, tapi Tuhan menguatkan mereka supaya mereka siap selalu menunggu Roh Kudus yang turun itu. Baik, itu yang bagian pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan bagian yang kedua, bahwa rasul-rasul menantikan Roh Kudus itu. Menantikannya. Kami sudah lihat, sudah mendengar bahwa janji. Dan sekarang rasul-rasul mereka menantikan kapan kami akan menerima. Kan kita orang biasa. Kalau kita sudah berjanji hari tanggal hari ini akan datang, atau kita di sini kita bikin program lalu kita mengundang untuk melayani kami tanggal waktu hari dan kami sudah tentukan kasih ya orang yang akan melayani kita itu. Betul kan? Atau tidak? Betul toh? Kita janji dan janji itu atau kita mengundang dia datang dan menyampaikan firman Tuhan itu sudah tentukan dia waktu tanggal hari. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita belajar bahwa firman Tuhan tadi bahwa janji yang diberikan kepada murid-muridnya. Tetapi bagian yang kedua itu adalah rasul-rasul itu menanti-nantikan janji Tuhan itu akan datang kepada kita kapan, di mana, tanggal hari bulan, dan itu di mana? Itu yang di sini bagian yang kedua ini menjelaskan bahwa kita lihat rasul-rasul menanti-nantikan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rasul-rasul kembali ke Yerusalem. Tadi Tuhan Yesus sudah disalibkan, bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus naik dan menghadirkan beberapa orang, kemudian memberikan janji-janji Tuhan kepada murid-muridnya. Pertama, janji Tuhan itu untuk menerima Roh Kudus. Dan sekarang ini janji itu akan jadi dalam kehidupan mereka. Itu yang murid-murid ada tunggu. Bahwa rasul-rasul, yang bagian kedua, rasul-rasul menantikan janji Roh Kudus itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rasul-rasul kembali ke Yerusalem dan dari Bukit Zaitun, Yesus naik ke surga. Mereka melihat mata kepala sendiri, Yesus sudah naik, sudah terangkat, ditutupi oleh awan. Kemudian murid-murid itu kembali datang. Nah, di tempat itu mereka tidak bubar masing-masing, tetapi mereka dekat satu, dan mereka datang dan mereka menunggu itu. Mereka datang rasul-rasul itu kembali dari di Bukit Zaitun, dan sesudah itu mereka tiba di tempat kota yang dimana mereka berada dan di rumah, dan mereka datang dan ada satu ruangan yang mereka pas, yaitu bukan lantai di bawah tapi mereka naik di atas. Mereka menunggu untuk tempat di situ dan mereka numpang di situ menunggu kedatangan Roh Kudus itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka menunggu sampai dengan Roh Kudus itu turun kepada mereka. Kapan akan datang? Tetapi ada beberapa tugas yang mereka lakukan, ya, dengan murid-murid yang sudah menerima Yesus itu, bahwa mereka tetap datang dan mereka menunggu Roh Kudus itu.
Simon itu. Bapak Ibu, kita lihat ayat itu bahwa rasul-rasul mereka kembali dan mereka tinggal di ruangan di atas adalah Bapak Ibu, kita lihat ayat itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, dan Bartolomeus, Matius, Yakobus, dan Alfius, dan Simon orang Selot, dan Judas di Yakobus. Mereka itu, tetapi mereka harus satu tugas yang mereka harus laksanakan. Pertama adalah mereka sehat, sepakat, dan mereka mendoakan. Apa namanya? Mereka menunggu dan tanggung jawab mereka berdoa. Berdoa sehingga janji Tuhan itu datang kepada mereka. Dan mereka semua di situ ayat itu lihat bahwa satu adalah bertekun. Bertekun adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan saudara-saudara yang seiman itu. Yang satu katakan ini tidak ada sama sekali. Hanya mereka menunggu janji Tuhan itu, janji Roh Kudus itu kapan akan turun kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di situ mereka dan sehati dalam doa bersama. Dan di situ juga ada murid-murid yang tadi saya baca, tetapi ada beberapa perempuan juga, termasuk ibu Yesus, yaitu Maria, ibu Yesus itu, dan juga teman-teman Yesus. Saya tidak tahu juga, tapi teman-teman Yesus itu adalah Maria kan orang pertama yang melahirkan Yesus. Mungkin setelah Yesus melahirkan dan dia sudah masuk dalam pelayanan dunia ini, mungkin dari belakang teman-temannya yang mungkin ada melahirkan atau ada saudara-saudara Yesus. Nah, itu sebabnya di sini muncul kata itu bahwa teman-teman atau saudara-saudara Yesus mereka ada bersama Yesus, menantikan berapa hari yang mereka menunggu di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin 10 hari kah, 50 hari kah, berapa hari kah mereka ada di situ. Dan mereka menunggu, jadi tidak keluar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka berdoa ini adalah pelayanan kita ke depan bagaimana? Itu satu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perjalanan pelayanan selanjutnya seperti apa yang kita lakukan? Mereka berdoa bersama, tukar pikiran bersama. Dan mana untuk melayani Tuhan dalam pelayanan penginjilan itu, apabila kita menerima kuasa Roh Kudus itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menerima, sebelum menerima, mereka pertama adalah menyerahkan diri dan mereka bertekun satu sama yang lain. Mereka tukar pikiran dan mereka memikirkan ke depan pelayanan mereka yang luas di sana. Sampai dengan hari ini kita ada sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ada ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu tugas yang kedua atau prinsip yang kedua dalam mereka menantikan. Yang ketiga adalah kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah pedagosan Roh Kudus turun kepada mereka itu. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ kita lihat penuhnya Roh Kudus turun kepada mereka. Mereka setia sampai dengan Roh Kudus itu turun pada mereka. Semua orang-orang percaya kumpul satu tempat di situ. Dan di situ juga tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi, tiupan angin keras. Itu Roh Kudus turun pada mereka. Dan mereka peduli dengan seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Ya, seperti ini orang-orang percaya yang ada di situ, dan Roh Kudus turun dan penuhi mereka, dan sudah dapat dalam pelayanan mereka, dan dapatlah mereka, dan lidah-lidah mereka berubah setelah menerima Roh Kudus itu. Mereka masing-masing ucapan bahasa mereka masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ucapkan bahasanya masing-masing
baru dengar. Tetapi yang lain di sana tidak dengar bahasa mereka yang ungkap itu. Yang lain di sini mereka bahasa yang mereka ungkapkan, tetapi yang lain di sini tidak dengar lagi. Ya sama juga dengan seluruh murid-murid orang-orang percaya yang berkumpul itu. Dan situlah mereka menerima dan mereka ucapan mereka atau kata-kata mereka ucapkan bahwa waktu dengar. Ya, ada yang sudah dengar yang bisakah mereka melayani yang dengan baik. Tujuan dan maksud mereka lakukan ini, menerima Roh Kudus ini adalah mereka menerima sekaligus dengan kasih karunia Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan, di mana mereka melaksanakan dan orang lumpuh disembuhkan, orang sakit disembuhkan, dan banyak mujizat-mujizat lain yang mereka lakukan supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus itu sekaligus dengan mereka menerima tugas mereka masing-masing. Bahasa-bahasa juga menerjemahkan dan mereka bisa mengerti mujizat-mujizat yang lain-lain itu dan mereka menerima itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rasul-rasul mereka dapat menerima itu dan mereka dapat melaksanakan dengan kasih karunia Tuhan itu. Sesudah itu mereka memulai pelayanan. Mereka keluar, sudah penuhi dengan Roh Kudus, sudah menerima bahasa yang berbeda, kata-kata yang berbeda, karunia yang berbeda, lalu mereka memulai. Bapak Ibu, kita bisa lihat Kisah Para Rasul pasal 2 dan 3 dan selanjutnya. Cara jemaat yang bertumbuh dan berkembang, berdakwah itu mereka memulai di sini. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena mereka sudah menerima, pertama janji, yang kedua menunggu, dan ketiga mereka menerima Roh Kudus itu. Lalu mereka dapat laksanakan. Tetapi Bapak Ibu, sebelum mereka menjalankan, mereka lihat kontrol semua dan murid-murid yang akan pergi itu. Kekurangan tenaganya sehingga kalau pasal 2 dan pasal 3 kita lihat mereka menampakkan orang-orang yang percaya itu, mereka kumpulkan kembali, panggil mereka duduk bersama dan utuskan. Coba bayangkan pada waktu itu Simon mundur, menggantikan Simon siapa? Bapak Ibu tahu siapa? Tahukah tidak? Matius. Diganti daripada Simon itu Matius. Setelah Matius ada hadirkan orang-orang yang percaya itu kumpul kembali dan mereka pergi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid-murid ini juga lihat bahwa mereka tidak mau kekurangan. Pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka melayani itu tidak bisa kurang, sehingga mereka cepat waktunya mereka menggantikan Simon itu. Dan nanti Matius lalu ada kumpulkan lagi dengan murid-muridnya. Pasal selanjutnya Bapak Ibu lihat di situ. Mereka hadirkan dan mereka melayani. Simon mundur karena apa? Bapak Ibu tahu bahwa dia adalah jual tanah dan dia perut ini mulai keluar. Ya langsung saja di situ semua dari perut keluar. Dia mati di situ. Lalu mereka gantikan Matius. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu ingin terus berkembang, utusan misi yang telah datang di setiap denominasi, di setiap organisasi, mereka luar biasa memberitakan Injil kepada kita dunia ini. Bukan saja di Yerusalem dunia sampai dengan ujung bumi. Ujung bumi itu siapa? Saya dengan saudara kita semua yang telah menerima ini adalah ujung bumi. Yang kita ujung bumi juga sekarang kita rasakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu mari, dan sudah berkat-berkat Tuhan datang kepada pada waktu itu murid-murid, dan Tuhan Yesus langsung berbicara kepada mereka, janji Roh Kudus, dan janji Roh Kudus itu turun. Kapan akan janji itu akan turun, mereka menantikan. Tetapi pada
supaya mereka diberkati dan mereka akan pergi pelayanan di mana-mana. Bapak Ibu dan Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan telah panggil kita, Tuhan sudah mengaruniakan kita, Roh Kudus ada pada kita, Yesus sudah ada di sorga, Yesus sudah ada naik di sorga. Tuhan Yesus Allah Bapa dan mereka berdoa untuk kita semua. Kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Tuhan berdoa untuk kita. Tapi sekarang kita harus bekerja sama dengan kuasa Roh Allah Roh Kudus. Bukan saja gembala, bukan saja majelis, tetapi kita semua yang menerima Roh Kudus adalah kita melayani Tuhan. Kita bersaksi kepada dunia ini. Kalau bukan dunia, kita ada sekitar kita ada banyak yang belum menerima Yesus Kristus. Coba bayangkan dari sekarang, zaman sekarang, detik sekarang, global ini, apa yang telah terjadi. Bukan saja di hadapan kita, saudara dengan saya, teman dengan adik, kakak dengan saudara, tetapi coba dalam media orang berkelani, betul tidak? SMS, WA dan lain sebagainya. Satu rasa bahwa saya ini benar. Saya menulis dengan benar bahwa saya kirim dengan teman ini, saudara ini, lembaga ini, huruf ini. Tetapi ada orang yang tidak terima juga. Apakah itu kuasa Roh Kudus yang akan pakai mereka? Ya, atau tidak? Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita mau ungkapkan kata-kata kita, mau keluarkan media dalam segala hal, mari kita kontrol dulu. Sebagai orang percaya, kalau saya kirim ini seperti apa? Teman saudara saya dia tidak menerima atau tidak? Kita lihat dulu. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita sudah ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada pada kita. Kalau kita media, boleh ada bisa menguatkan orang, bisa mendorong orang seperti itu. Kita luar biasa. Itu adalah roh yang berbicara. Tetapi di luar dari kata-kata lain yang kita ungkapkan, itu bukan roh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu adalah siapa? Mungkin ada teman kita yang bilang gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus memiliki 3 prinsip. 3 prinsip, tapi kita sudah menerima itu. Prinsip yang pertama, prinsip yang kedua sudah lakukan, dan murid-murid yang 12 murid itu, dan sekarang kita ada dalam kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita mau menyingkiri orang, kita mau melayani orang dengan hati yang nurani. Ya, kita bertekun dalam pelayanan kita. Dan satu hal yang penting adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita koreksi diri bahwa saya betul-betul ada dipakai oleh Roh Kudus sehingga saya ada di sini. Ya, itu ini. Saya hanya betul-betul pakai Tuhan atau tidak. Saya mengalami kata-kata apapun yang dimasukkan di manapun di dalam kehidupan saya, telinga saya, mata langsung ke apakah. Kalau saya betul-betul dan saya berpikir itu, oh besok saya akan jalan bangga. Itu sebabnya saya selalu minta Tuhan, apakah ini saya terima atau tidak? Mari Roh Kudus berbicara kepada saya. Mulut saya, pikiran saya, kata-kata saya, mari Tuhan pakai saya supaya saya buka. Itu ingat sebagai anak Tuhan. Pada waktu perubahan gereja ini terjadi juga saya doa saya begitu, Tuhan, mari. Benar, mari Tuhan pakai saya. Lidah saya, menurut saya, pikiran saya, supaya saya ungkapkan terhadap satu berhadapan dengan saudara, dan saya harus ungkapkan dengan kata yang bisa menyentuh. Itu berarti Tuhan berkata, berbicara kepada dia. Itu yang saya lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita sudah
menerima janji. Kita sudah menunggu janji Roh Kudus itu. Tetapi saat ini, saya dan saudara-saudara, kita bekerja dengan kuasa Roh Kudus tapi sedang menolong kita melayani Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari cara hidup jemaat yang mereka bertekun, berdoa dan menantikan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dapat melaksanakan tugas itu. Sama juga dengan kita zaman sekarang ini, ada Roh bersama kita. Roh Tuhan sudah memberikan kepada kita, saya dan Bapak Ibu saudara. Mari kita penuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang pakai lidah kami, mulut kami, pikiran kami, berhadapan dengan satu sama yang lain, supaya orang akan melihat kita bahwa oh ini adalah benar anak-anak Tuhan. Ya, orang akan dunia akan lihat kita bahwa ini adalah benar anak Tuhan. Ada 3 prinsip yang kita belajar bahwa menerima janji kuasa Tuhan. Murid-murid menerima janji. Ya, menerima artinya menunggu janji-janji Roh Kudus. Yang kedua adalah rasul-rasul menantikan apa yang akan datang kepada kita. Yang berikut adalah janji itu sudah jadi dan juga menantikan itu sudah, kemudian Roh Kudus dipenuhi mereka dan berbagai cara yang mereka menerima melayani sampai dengan hari ini. Saya dan saudara kita ada di tempat ini adalah buah-buah Injil dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami ada